Coba amati ayat ini ya. Bukan laisa mithluhu syai', laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti. Ya, dia ini seperti sahabat misalnya. Dia ini pemurah, kaya dan pemurah seperti Abdurrahman bin Auf. Jangankan seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abdurrahman bin Auf. Ada orang yang kayak Abdurrahman bin Auf, orang yang ketiga ini mau disamakan dengan orang yang seperti Abdurrahman, itu pun tidak, apalagi mau seperti Abdurrahman bin Auf. Begitulah gambarannya. Allah ini sama sekali tidak ada yang seperti Allah, itu nggak ada. Ya pokoknya gitulah. Tidak, baik pada zatnya, sifatnya kan, jadi ini penyayang. Kan dikatakan Allah Ta'ala zat yang maha penyayang, dia penyayang. Iya, tapi beda. Itu apa bedanya? Sama ini penyayang kan gitu. Berarti kan mumatsalatuh ini kan sama, tidak beda. Kalau dia ini yang pertama kadarnya beda, dan yang lain-lainnya juga beda. Kalau Allah penyayang, Allah itu sendiri, sifat kasih sayang itu sendiri adalah milik Allah, ciptaan Allah, dan Allah beri kepada siapa yang dikehendaki. Kalau dasarnya makhluk, awalnya dia nggak punya rasa itu, tetapi kemudian Allah yang beri, dan kadarnya ya jauh, tidak bisa jangankan disetarakan, membandingkan kadarnya dengan Allah itu nggak bisa. Salah kalau kita mau membandingkan sayangnya makhluk dengan sayangnya Allah itu. Namanya bisa sama, penyayang, tapi ya nggak sama ya. Kalau kita kan penyayang ya, tapi kalau udah dikasih besok pas papasan kok nggak senyum, ngasih lagi dah. Allah ngasih terus, ngasihnya terus menerus, dan ngasihnya juga semuanya tapi dipanggil nggak datang. Ayolah sholat, kau sajalah. Ayolah falah, aku nggak falah. Dan itu bertahun-tahun, tetapi Allah tetap ya, beda nggak? Kita ngasih, kita panggil nggak datang, ngasih kita nggak berhenti. Allah ngasih, dipanggil nggak datang, ngasih lagi, dipanggil nggak datang, ngasih lagi, dipanggil nggak datang, ngasih lagi, sampai mau mati dipanggil nggak datang. Tapi selagi ini nyawa belum sampai tenggorokan, bukan datang cuman ya Allah minta ampun, diterima. Beda lah ya. Itulah dulu mukhalafatul lil hawadith. Artinya Allah berbeda, nggak bisa, tidak sama dengan segala yang baru ini, baharu. Baik bedanya, baik zatnya, sifat maupun af'al, perbuatannya. Lawannya apa? Wa yastahilu alaihi al-mumatsalatu lil hawadits. Mustahil kalau tadi yang wajib mukhalafah, beda. Allah beda dengan seluruh makhluk. Selagi masih bisa dipersamakan, maka itu bukan Allah. Ya. Yang mustahil, lawan daripada mukhalafatul hawadits, mumatsalatuhu lil hawadits. Ini Pak, ibu-ibu sekalian, yang sedang kita bicarakan ini sesuatu yang memang wajib fardhu ain kita ini fardhu ain loh ini. Kalau kita nggak tahu ini, ya berdosa. Ini kita mesti tahu nih. Yang pertama yang kita tadi wajib tahu, wajib tahu dan yakin bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha ada, kemudian maha sedia kala, maksudnya ada dan tidak ada awalnya, kemudian baqo, kekal dan tidak ada kesudahannya, tidak ada akhirnya. Kemudian kita juga wajib tahu dan wajib yakin bahwa Allah Ta'ala itu berbeda dengan segala yang baharu ya. Kemudian yang kelima yang kita wajib tahu dan yakin, qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, artinya mampu sendiri. Apa maksudnya di sini? Allah Ta'ala nggak berhajat. Allah Ta'ala tidak berhajat dengan apa saja, dengan siapa saja, nggak berhajat ya.
Apa makna qiyamuhu ta'ala bin nafsi wa ma'nu adamu ihtiyajihi ila dhatin yaqumu biha? Allah enggak berhajat kepada apapun yang dengan apapun itu Allah baru bisa berbuat, baru bisa berdiri, enggak. Allah zat yang tidak berhajat. Wala ila muwajjid yujidu, dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang mengadakan Allah. Nah, ini. Jadi Allah ada dengan sendirinya. Bukan Allah ada karena ada yang mengadakan, tidak. Untuk bisa berbuat sesuatu Allah butuh ini, tidak. Untuk numbuhkan tanaman, numbuhkan sawah, Allah berhajat kepada malaikat Mikail, tidak. Jadi Allah Ta'ala perintah ciptakan Mikail, kemudian diberi tugas. Salah satu pengabdian malaikat Mikail adalah jaga, nurunkan hujan dengan kadar yang sudah ditetapkan Allah. Jadi jangan kemudian kita berpikir kalau Mikail ngambek ngambek, capek, ini belum selesai suruh nurunin di sana, sana belum selesai suruh nyetop yang di sini, capek, ngambek, repot Allah, lemah. Enggak, sama sekali Allah menciptakan Mikail bukan karena berhajat kepada kita. Bikin apa misalnya, kita bikin dodol karena kita berhajat, kepingin dodol. Kita buat apa misalnya, kita buat apa misalnya, kita buat ramuan, obat-obatan karena kita berhajat kepada obat yang akan kita buat itu. Allah menciptakan dunia, Allah enggak hajat kepada dunia. Allah ciptakan malaikat, Allah tidak hajat pada malaikat. Allah Ta'ala ciptakan Israel, kemudian untuk mematikan makhluk Allah berhajat pada Israel. Kalau Israel ngambek bagaimana? Tetap Allah Ta'ala bisa mematikan tanpa Israel. Bahkan Israel nanti pun akan dimatikan. Nah, mau cerita ini, Israel nyabut pematian makhluk, dan itu karena perintah Allah. Dan itu salah satu di antara pengabdian ibadahnya Israel yang memang cabut nyawa orang. Udah semua cabut. Sampai hari kiamat terjadi, Allah Ta'ala udah lapor, Israel datang. Israel, ya Rabb, sudah habis semua. Semua? Iya ya Allah. Nggak ada yang tinggal? Nggak ada ya Allah. Kamu? Itu tanya, loh, saya? Ya iya, kamu kan bukan aku, kata Allah. Kamu itu bukan, yang tidak mati itu siapa? Allah. Allah zat yang maha hayat. Wa yastahilu alaihil maut. Mustahil bagi Allah Allah menciptakan mati, memberi mati, tetapi Allah tidak pernah, selain Allah mesti, malaikat kematian pun pasti akan mati. Ajib. Akhirnya terus siapa yang akan mencabut nyawa? Israel. Karena memang dia tukang nyabut, ya kau sendiri cabut. Siapa yang akan mencabut nyawaku ya Allah? Kau sendiri. Macam mana? Coba bayangkan. Kalau kita sakit harus disuntik dokter, ya memang nggak enak, tapi kalau harus nyuntik sendiri, ya nggak, nggak jadi. Jadi malaikat maut diceritakan dalam hadis karena dia harus mencabut nyawa sendiri, muter-muter keliling dunia, inilah cabut ya. Ya Allah, sambil teriak, kalau tahu kayak gini sakitnya aku nggak pernah kuat mencabut. Bahkan itu kan malaikat maut pun menjumpai kematian. Bahkan maut itu sendiri nanti akan mati. Allah, malah terfikir maut itu sendiri akan menemui kematian. Ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk kamarnya masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala katakan kepada seluruh penghuni surga, penghuni neraka, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, lihat kemari ke satu arah. Dihadirkan satu ekor domba. Ada dua riwayat yang berbeda, satu menyebutkannya domba hitam, satu lagi domba putih. Kemudian domba putih itu disembelih. Wahai ahlul jannah, wahai ahlul nar, lihat kemari, lihat. Apa itu ya Rabb? Apa itu wahai Allah? Ini domba. Domba ini adalah maut. Domba ini adalah, maksudnya domba itu diwujudkan, dihadirkan oleh Allah, dizahirkan dalam bentuk seekor domba, maut. Ini adalah maut. Maut hari ini akan menjumpai maut. Maut hari ini akan merasakan
kematian. Setelah ini tidak ada lagi kematian. Maksudnya apa? Domba itu disembelih. Domba ini adalah maut disembelih, artinya maut pun sudah menemui kematian. Setelah hari ini tidak ada lagi kematian. Disitulah histeris ahli neraka, disitu pula loncat-loncat gembira ahli surga. Kenapa? Ahli surga akan selamanya dan tidak akan mati dalam surga. Ahli neraka pula akan selamanya dan tidak akan menemui kematian dalam neraka. Itu yang menyebabkan orang kafir teriak-teriak, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau dulu aku jadi binatang aja. Kenapa? Karena binatang setelah ada kisah satu sama lain, kemudian Allah telah perintahkan sudah jadi tanah, jadi selesai. Sementara mereka akan terus seperti itu dan tidak menemui kematian. Ahli surga pula begitu. Udah nggak tua-tua, sehat nggak sakit-sakit, senang nggak ada susah-susah, hidup nggak ada mati-mati lagi, makan aja, nggak ada buang airnya. Makan nggak ada buang airnya. Allah, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Sahabat pun heran ketika Nabi bilang seperti itu. Ya Rasulullah, makan minum tapi tidak buang kotoran, kemana itu? Oh, kan kemana piginya itu? Allah akan jadikan peluh. Makan banyak, minum banyak, paling banyak peluh. Tapi peluh juga bukan peluh yang seperti kalau kita di dunia ini peluh gerah gitu, enggak. Ya peluh yang bikin tambah ganteng aja gitu. Peluh pas keluar tuh bening kayak mutiara, harum lebih dari kasturi. Masya Allah. Jadi berpeluh tapi tambah tampan, bukan berpeluh kemudian merasa gerah. Istahil ya. Mana tadi ya? Ya, qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah Ta'ala zat yang maha berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi, beliau berdiri sendiri. Artinya tidak berhajat, ya tidak berhajat menghancurkan alam semesta, tidak berhajat kepada Israfil, tidak berhajat kepada sangkakala. Tetapi memang Allah perintahkan, Allah ciptakan Israfil, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Israfil. Salah satu bentuk pengabdian dan ibadahnya Israfil adalah meniup sangkakala. Waktunya sesuai yang Allah perintahkan, kadarnya juga sesuai yang Allah tetapkan. Nggak bisa dia, karena udah jos sekali dunia, orangnya udah hancur, langsung tiupannya berlebihan, akhirnya ya belum sempat mati udah bangkit. Karena tiup sangkakala yang pertama adalah kehancuran, tiup sangkakala kedua adalah kebangkitan. Jadi kalau saking josnya kelewatan, kayak canda orang bilang, saking geremnya malaikat Zabaniyah lempar ke neraka, jos kekencangan lewat ke surga. Tidak, tetap dia meniup sangkakala, waktunya sebagaimana yang Allah kehendaki, kadar tiupannya pun seperti yang Allah kehendaki. Itu memang pengabdiannya Israfil, bukan Allah butuh kepada malaikat Israfil. Sudah, saya contohkan supaya lebih terasa ya, itu seperti makhluk hidup. Benda ini, makanan, bagi kita makanan atau minum air. Kita haus, kemudian kita minum. Kita lapar, kemudian kita makan. Makanan ini dia apakah akan mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, atau bahkan makan ini efeknya justru makin tambah lapar. Itu dia ikut kehendak Allah. Jadi makan ini sama sekali makanan ini tidak ada kuasa dia untuk mengenyangkan diri kita. Dan kalaupun dia mengenyangkan sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala kehendaki atas dia, tidak bisa mengenyangkan lebih dari kadar yang Allah Ta'ala kehendaki. Atau mungkin karena yang makan ini orang zolim, makan ini gemes sama dia, udah saya ngenyangin tapi sedikit aja. Enggak, kalau Allah kehendaki sekian persen kekenyangan yang harus engkau berikan pada dia, segitu. Itu adalah pengabdian benda, pengabdian beras, pengabdian tepung gandum, pengabdian ikan, pengabdian sayur mayur kepada Allah, memberikan rasa kenyang dengan kadar yang Allah tetapkan. Itulah pengabdian dia.
Tapi bukan berarti Allah untuk mengenyangkan kita berhajat kepada makanan. Menghilangkan dahaga kita, Allah berhajat kepada air minuman. Tidak. Kalau air ini kemudian dia mendatangkan rasa hilangnya dahaga, itu pengabdian si air kepada, paham Pak sampai di sini ya. Jadi yang mengenyangkan, menghilangkan dahaga adalah Allah. Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana pasukannya Talut terbagi dua. Innallaha mubtalikum binahar. Kita ini bakalan berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Di depan nanti ada sungai. Ini ujian Allah, sungai ini. Airnya jernih, bening, segar. Tapi ujian Allah. Yang minum bukan dari golonganku. Yang enggak minum, itu nanti yang tetap jadi golonganku, kata Talut. Bayangkan safar jauh, mau perang lawan musuh kuat, stok air sudah nggak ada, tiba-tiba ketemu air jernih, bagaimana? Maka sebahagian besar mereka minum air. Justru keadaannya yang minum tambah haus, yang bertahan tidak minum, mereka yang Allah Ta'ala kembalikan kekuatannya. Bukan hanya kekuatan fisik, mental, keberanian mereka berlapis dari sebelum mereka berhadapan dengan Jalut. Bahkan dengan sebab mereka bertahan tidak minum, Allah beri tambahan kepada mereka ilmu laduni. Ilmu laduni, doa yang mereka bukan belajar melalui mutolaah, belajar melalui kitab, tidak, tetapi Allah ilhamkan langsung doa itu ke dalam hati mereka yang bertahan tidak minum. Coba bayangkan, yang minum kehausan, fisiknya lemah, kemudian ketika berhadapan sebelum jumpa Jalut dan pasukannya mereka sudah takut. Nah, yang nggak minum, hilang dahaganya, fisiknya tambah kuat, mentalnya makin berani. Coba bayangkan, gimana fungsi air di situ? Air berfungsi mendahagakan atau air berfungsi menghilangkan dahaga, terserah Allah. Dan hilangnya dahaga seberapa, segernya itu seberapa, kadarnya berapa, itulah pengabdian air itu kepada Allah. Yang jelas Allah Ta'ala tidak berhajat. Pokoknya Allah adalah zat yang tidak berhajat. Bahasa kita, Allah hana perle ke pemantong. Kepada apa saja, siapa saja Allah Ta'ala tidak berhajat. Ya, qiyamuhu binafsihi wa yastahilu alaihi alla yakuna qa'iman binafsi. Mustahil bagi Allah Ta'ala untuk sesuatu, melakukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu berhajat kepada selain dirinya, sehingga ada. Allah Ta'ala zat yang tidak berhajat. Ringkasnya seperti itu. Satu lagi ya, yang keenam, sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah al-wahdaniyah, esa. Apa makna al-wahdaniyah? Annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala wahidun, esa, fi dhatihi, pada zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, wa af'alihi, dan af'alnya. Wa istahilu alaihi ta'addud, mustahil bagi Allah ta'addud, berbilang. Ini Allah ini untuk ngatur alam semesta perlulah pendamping, kan gitu misalnya. Perlu pendamping. Istilahnya kalau kita itu rektor, ada rektor bidang akademik, rektor kemahasiswaan, nanti ada yang ngurus keuangan gitu. Allah perlu ada, Allah urusan manusia, Allah untuk nuruskan rezeki, Allah enggak ada. Ya Allah enggak butuh itu. Allah esa, melakukan sesuatu itu Allah Ta'ala esa. Allah Ta'ala tidak berbilang, lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya di alam ini ada Tuhan yang selain Allah, ada dua, repotlah. Yang satu mau turun hujan, yang satu mau kemarau, bertengkarlah dua Allah ini. Nah, bertengkar. Yang satu, aku mau turunkan hujan, oh enggak, sini biar kemarau, enggak, bertengkarlah dua Tuhan ini. Mustahil. Mustahil Allah berbilang. Nah, apa namanya, seperti apa, kapal lah, kapal, kapten kan tetap cuma satu, ya kan? Kapten cuman satu. Kalau sempat kaptennya dua, nakodanya dua, macam mana? Sudah Pak ya, sampai di sini aja dulu barangkali. Nah, ini para ulama menyebutkannya istilah sifat yang pertama tadi, sifat yang wajib bagi Allah wujud. Yang pertama wujud itu disebut dengan sifat nafsiyah, sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua sampai yang keenam tadi wahdaniyah, itu namanya sifat salbiyah. Ada namanya ibu salbiyah. ibu salbiyah. Salbiyah
dalam dirinya ada sifat-sifat wajib bagi Allah. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Oh. Ada Ibu Salbiah? Pak ya, sampai di sini ada pertanyaan, ya mudah-mudahan nggak usah lah, ya, bisa aja. Ya. Nah, sebagaimana tadi, kalau tadi di mana tinggal Allah. Nah, ini poinnya di mukhalafatuhu lil hawadits. Allah Ta'ala tidak sama dengan segala yang baharu. Kalau kita, Ustadz, di mana tinggalnya? Dusun Gelumpang. Ya, kan itu. Bang Mukhtar tinggalnya di mana? Di dekat masjid. Kalau Allah tinggalnya di mana?